Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di kediaman Bapak Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah di Kampung Kota Batu. Assalamualaikum Pak Sukino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngobrol-ngobrol santai, coba sembari kita ngobrol Pak, perkenalkan diri dulu sama teman-teman media sosial Pak. Oke, terima kasih Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakino selaku Kepala Kampung Kota Batu, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, jadi mau tanya nih Pak, terkait Pak Segi ini kan kalau nggak salah sudah 2 periode ya Pak? Alhamdulillah. Dipercaya oleh masyarakat. Pencapaian apa sih Pak yang sudah menurut Bapak, oh ini belum, yang selama saya 2 periode belum sempat terlaksana, kira-kira apa itu Pak? Oke. Jadi terima kasih Mas Andre. Kalau untuk pencapaian kita bekerja selama di kampung sebetulnya itu kalau maksimal sih belum ya. Kalau menurut saya maksimal belum, karena masih banyak sekali yang harus dibenahi, yang harus dikerjakan. Namun karena keterbatasan anggaran, makanya kita tidak bisa mengcover semuanya. Kalau masalah pencapaian yang sudah kita kerjakan selama kita menjabat jadi kepala kampung ini, alhamdulillah ada beberapa permintaan masyarakat seperti pengerasan jalan wisata ini, alhamdulillah sudah sebagian sudah kita laksanakan. Terus drainase yang tadinya air dari rumah-rumah nggak jelas jalannya, artinya kita bikin drainase, alhamdulillah itu air itu sudah tidak merusak jalan lagi, sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Cuman kalau masalah pencapaian ya kita sambil berjalan, mudah-mudahan ke depan nanti bisa tercapai sedikit demi sedikit. Namun itu tadi Mas Andri, keterbatasan anggaran, permintaan masyarakat itu banyak sekali, kita belum bisa mengcover apa permintaan masyarakat yang harus dikerjakan seperti kayak bangunan-bangunan, itu kita belum bisa. Terus kesenjangan sosial itu kita juga belum bisa. Namun sedikit-sedikit kita jalani. Kita jalani apa sih permintaan masyarakat, apa sih keluhan masyarakat. Selama kita masih bisa membantu mereka, ya kita bantu. Asalkan mereka tidak melanggar hukum. Cuman kalau kita bantu akhirnya dia melanggar hukum, ya mohon maaf, kita tidak berani, karena kita bekerja ini ada aturan-aturan yang harus kita jalani. Itu Mas Andre. Jadi untuk ini Pak, saya pengen cerita sedikit sih Pak, sama kayak mana awalnya Pak, kok sampean ini bisa mencalonkan diri nih? Cerita awal Pak, cerita awal. Sebetulnya saya itu dulu nggak berpikir ya untuk jadi kepala kampung ataupun kepala desa intinya. Namun permintaan dari orang-orang, dulu saya petani, aslinya petani ya di kebun, petani di sawit, di sawah seperti biasa. Terus kita jadi ikut ke kelompok petani, kita kelompok tani ikut-ikut usulan-usulan dari masyarakat seperti pupuk, seperti irigasi, kita masuk di kelompok tani plus P3A, P3A juga P3A itu juga kita masuk di situ. Akhirnya kelamaan lama-lama mungkin masyarakat sebagian, kayaknya Pak Sakino itu mungkin bisa kalau sudah jadi kepala kampung, mungkin gambarnya sehingga pada 2013 waktu itu ada pencalonan kepala kampung, dan akhirnya saya diminta oleh sebagian, enggak semua, sebagian masyarakat disuruh mencalonkan jadi kepala kampung. Akhirnya saya berunding ke keluarga, ke orang tua, minta doa restu. Alhamdulillah, kalau istri menyelenggarakan asalkan benar-benar dijalani, jangan sampai jadi kepala kampung nanti justru malah lebih jelek, nanti nggak usah, katanya kan seperti itu. Kalau orang tua sih
itu kan sampai yang mau menjalanin, ya silakan saja. Yang penting layani masyarakat dengan baik. Yang penting intinya jangan sampai setelah kamu nanti jadi kepala kampung, nggak jadi kepala kampung tuh namamu lebih jelek dari sebelumnya. Kalau memang gambarannya lebih jelek dari sebelumnya, mending nggak usah. Cuman kan kita nggak tahu perjalanan itu ya. Kita nggak tahu perjalanan itu. Alhamdulillah kita mencalonkan waktu ada 4 calon. 4 calon. Waktu itu 4 calon, dari pihak ketua pemuda ada, dari kehutanan ada, terus saya satu lagi ibu kepala kampung yang lama. Nah, akhirnya kita mencari simpati masyarakat, didukung oleh lingkungan. Sebagian masyarakat alhamdulillah dipercaya untuk menjadi kepala kampung. Di 2013. Nah, terus kesini sampai di 2019. Habis 2013 2019 saya masih diminta oleh masyarakat. Diminta oleh masyarakat suruh memimpin kembali. Gitu. Nggak tahu baik atau tidak kan saya nggak tahu nih. Yang menilai itu masyarakat. Yang penting saya jalanin sebisa saya, semampu saya untuk melayani masyarakat, untuk membangun desa melalui anggaran dana desa. Saya laksanakan. Alhamdulillah di 2019 itu saya masih dipercaya oleh masyarakat, disuruh mencalon kembali. Akhirnya terpilih kembali di 2019, dilantik di 2020 sampai sekarang. Sebetulnya Mas Andre, kemarin itu di 2025 ini saya kan udah selesai nih. Terus ada penambahan 2 tahun. Penambahan 2 tahun sehingga nanti habisnya sampai 2027. Gambaran saya di 2027 ini saya sudah tidak akan mencalonkan kembali kalau memang diminta oleh masyarakat. Karena saya kepinginnya gini, kita baik dan buruknya jadi kepala kampung itu dinilai nanti kalau kita sudah nggak jadi. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau kita masih jadi kepala kampung, dipandang sebagian masyarakat, ini sebagian loh, nggak semua. Kita tetap jelek. Kita tetap jelek, tapi sebagian, tidak semua. Nah, nanti tapi kalau kita sudah tidak jadi kepala kampung, baru Pak Lurah yang itu seperti ini. Kalau yang itu seperti ini. Itu tabiat kita. Betul. Yang ke depan insya Allah saya kasih kesempatan masyarakat Kota Batu, monggo. Niat bangun desa mulai dari kepala desa atau kepala kampung. Yang jelas insya Allah cukup sampai 2027. Insya Allah. Tapi kalau gini Pak, kalau sumpamanya nih, kan niatan Bapak tuh, sumpamanya datang lagi nih, otomatis kan kalau dia sudah, ini kita berbicara yang ke belakang dari 2013, Bapak kan masyarakat kesini lagi dong, sudah dua periode, berarti kan masyarakat ini puas Pak, kalau sudah 2 periode. Nah, ketika nanti ada salah satu tokoh yang meminta lagi Bapak untuk mencalonkan diri, kira-kira bagaimana Pak? Saya sudah punya pemikiran bahwa semua masyarakat Kota Batu itu boleh mencalonkan jadi kepala kampung, asalkan satu memenuhi persyaratan dan dia dipilih oleh masyarakat. Makanya yang kedua ini saya kasih kesempatan untuk yang lain. Mungkin yang lain juga banyak yang mau, banyak yang apalagi kalau saya nanti sudah betul-betul sudah tidak sanggup lagi ataupun tidak mau mencalonkan kembali di 2027 selesai, mungkin nanti akan bermunculan. Tapi itu tadi sementara ini cukup 2 kali. Yang ketiga tak kasih kesempatan yang lain untuk berusaha memimpin Batu mulai dari yang bawah. Gitu. Ini kan berarti kan 2 tahun lagi nih Pak. Berarti ini 2025, 2026, 27 dong. 27. Akhir. Nah, apa sih Pak dalam jangka 2 tahun yang kira-kira menurut Bapak saya harus seperti ini nih, saya harus begini, kira-kira apa Pak pencapaian yang memang belum terlaksana menjelang 2 tahun masa akhir jabatan Bapak? Jadi gini Mas Andre, kita mengelola keuangan desa yang jelaskan kuncinya di keuangan desa.
keuangan desa itu kan semua sudah dimusyawarahkan. Kita nggak bisa Mas, saya tahun ini mau membangun ini. Ya, Bisa. ya. Kalau tidak dipersetujui oleh masyarakat, ya. tidak disetujui oleh BPK, Ya. makanya kita bermusyawarah dulu mana yang pengen dibangun masyarakat. Ya. Misalnya masyarakat yang sini mintanya jalan arah ke sawah ini, misal yang sini minta bikin sharing ini. Nah, nanti itu akan diputuskan bareng-bareng di kantor desa dalam acara musrenbang itu. Ya. Karena kan yang dari dusun-dusun kan sudah apa sih keinginan dusun satu misalnya bla 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 sampai dusun 6. Ya. Tapi nanti di dalam musrenbang itu dimusyawarahkan mana yang diprioritaskan. Kalau kita nggak bisa, pokoknya tahun ini saya harus gini, tahun ini saya harus gini, saya nggak bisa kayak gitu. Kita ikutin kemauan masyarakat. Nah, pengennya setelah saya nggak jadi nanti saya ada kenangan baik di Kota Batu. Jangan kenangan yang jelek, mending saya nggak usah jadi kepala kampung gitu. Itu keinginan saya. Tapi semua itu biar masyarakat yang menilai. Saya nggak bisa ngomong saya bagus, saya nggak bisa ngomong saya jelek, biar masyarakat banyaklah yang menilai. Yang penting saya kerja sesuai dengan aturan pemerintah. Saya tidak mau kok neko-neko. Saya punya rencana mau membangun ini, membangun itu. Lah kalau masyarakat nggak setuju, terus itu duit pemerintah. Yang penting kita berjalan seperti apa adanya, kita turutin kemauan masyarakat itu, asal tidak melanggar aturan, gitu aja bunyinya. Tapi kalau suruh 2 tahun ini saya harus gini, saya nggak ada target ke situ, nggak ada. Terus gini Pak Kakam, apa sih Pak Kakam rintangannya nih? Kita kan tahu nih Kota Batu di ujung gunung, ya kan? Rintangannya Pak Kakam selama 2 periode menjabat itu apa Pak? Rintangan yang terberat menurut Bapak? Ini yang terberat bagi saya. Kota Batu ini kan di daerah termasuk ujung ujung karena di sebelah barat perbatasan dengan hutan lindung, sebelah selatan perbatasan dengan hutan lindung, sebelah timur pun perbatasan dengan hutan lindung. Nah, masyarakat tahunya jalan ini kan harus bagus dengan adanya dana desa. Cuman kan dana desa itu aturan dari pemerintah itu tidak boleh dibangunkan di jalan kabupaten. Tapi masyarakat kan taunya depan Pak Lurah lo jalannya jelek kok nggak dibangun-bangun. Padahal aturannya kan tidak boleh dibangun di jalan kabupaten. Makanya kampung-kampung itu kadang-kadang yang jalan kabupaten rusak, yang dibangun-bangun malah di belakang. Makanya aturannya yang jalan kabupaten itu tidak boleh dibangun. Nah makanya mungkin sebagian masyarakat memandangnya yang belum tahu, bukan tidak tahu, belum tahu aturan keuangan desa, ngomongnya jalan depan lo nggak diurusin kok malah yang belakang yang diurusin. Nah itulah kendala bagi kita, beban kita selama jadi kepala kampung tidak bisa atau belum bisa membangun jalan khususnya jalan kabupaten, khusus ya kampung-kampung yang di ujung. Seharusnya begini, kalau saya boleh usul nih pemerintah daerah nih, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, mohon pemerintah daerah itu untuk memberikan kebijakan bahwa di kampung-kampung ujung seperti Kota Batu, seperti Pekandangan, khususnya seperti Cawang itu, dana desa itu boleh dipergunakan untuk membangun jalan kabupaten yang khusus desa-desa buntu. Karena kesana sudah nggak bisa lagi. Khusus di daerah-daerah desa buntu, mohon kebijakan dari pemerintah itu diperbolehkanlah untuk membangun itu. Cuman kalau kita mengandalkan dari pemerintah daerah, APBD, mungkin pemerintah itu memikirkan banyak sekali sehingga yang di pinggir-pinggir ini mohon maaf belum tersentuh. Belum tersentuh. Kita yang jadi kepala kampung yang di pinggir-pinggir beban ke masyarakat, bisa dibilang kita tidak memikirkan jalan kabupaten, jalan yang di depan padahal aturannya kan nggak boleh. Itu beban kita Mas. Cuman kalau misalnya jalan kabupaten tapi khusus yang di pinggiran di desa-desa buntu karena kesana udah nggak bisa lagi diperbolehkan. Nah mungkin kita akan kita akan bangun karena
baik buruknya desa, bagus dan tidaknya desa apabila jalan itu bagus. Bagus, ya. Semaju-majunya desa, kalau jalan yang jalan yang di depan itu jelek, Iya. desa nggak akan kelihatan maju. Iya, iya, Intinya benar. seperti Benar, itu. benar. Makanya jalan utamanya Utama, itu, iya. Mas Andre. Apalagi kita ketahui juga Pak, di Kota Batu ini ada wisatanya. Ada wisatanya. Iya. lagi. Masalah wisata Kota Batu memang sudah terkenal, Mas Andre. Iya, iya. Seperti Curug Lestari, itu di situ ada batu talang. Tapi yang lebih terkenal kan Curug Lestari. Alhamdulillah Pak Bupati sudah berkali-kali masuk. Iya. Bukan berkali-kali masuk, tapi hampir setiap Bupati Lampung Tengah itu Iya. masuk di wisata Curug Lestari. Iya, iya. Curug Lestari ini sudah terkenal di Kota Batu. Namun Curug Lestari itu ada di area hutan lindung. Iya. Sehingga kami pemerintah desa tidak bisa membangun di areal wisata tersebut untuk income desa, untuk Ya. BUMK misalnya BUMK terkendala karena wisata itu ada di area hutan lindung. Ya. Kita harus izin ke Kementerian Kehutanan. Iya, kita benar. harus, tembusan ke Dinas Kehutanan dan nanti Polhut. Nah, makanya kita walaupun di sini ada Curug Lestari wisata yang sudah terkenal, Iya. mungkin Selampung Tengah kalau Iya. di YouTube klik Curug Lestari Kota Batu pasti Pasti akan muncul. nongol. Iya, Pasti iya, akan betul. muncul gitu. Silakan saja diklik. Tapi ya itu kendalanya. Seandainya itu tidak di area hutan lindung, mungkin BUMK bisa kita lancar Iya. ke situ, ke area wisata itu. Pokoknya kita hanya ini Iya. mengharapkan uluran tangan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk membangun curug itu. Iya. Supaya nanti kampung Kota Batu ada PAD-nya di Iya, Curug Lestari. betul. Terus warga sekitar juga nanti bisa membuat usaha-usaha yang kira-kira itu souvenir khusus dari wisata Curug Lestari. Iya. Kan menambah penghasilan masyarakat Iya, nih. UMKM UMKM lah, Iya. bisa kecil-kecilan, Iya, tapi yang iya. ikon-ikon curug, Iya. mungkin seperti itu. Iya. Harapannya ya, saya sebagai pejabat pemerintah desa itu hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat Iya. untuk membangun curug itu. Iya. Gitu. Terakhir Pak, pesan-pesan buat anak-anak muda nih yang ada di Kecamatan Bubian, khususnya di Kota Batu Pak. Untuk ke depan harus seperti apa nih anak-anak muda nih? Nah, ini kan gini, anak-anak muda, karena dari anak-anak muda itulah desa, kampung itu bisa maju. Kalau memang anak desa itu punya pemikiran yang kreatif, dia punya keinginan usaha-usaha kira-kira yang membuat ekonomi dia terangkat, nggak perlu jauh-jauh Iya, ke merantau. iya. Nah, kan dana desa ini kan ada yang dipergunakan untuk UMKM. Iya. Ada badan usaha milik desa. Iya. Yang baru-baru ini ada koperasi merah putih. Betul. Nah, makanya kepada pemuda Kota Batu khususnya, gunakan kesempatan. Iya. Mumpung masih ada dana desa yang bisa digunakan untuk usaha masyarakat, Iya. melalui badan usaha milik kampung ataupun koperasi merah putih. Iya. Nggak usah jauh-jauh merantau. Merantau, betul. Kelola dana itu. Iya, iya. Maksudnya iya. dikelola dana itu mumpung masih ada dana desa. Iya, betul. Kalau besok sudah tidak ada dana desa, pemuda baru punya greget untuk usaha, ya bagaimana lagi? Makanya saya sudah sering kali bicara sama anak muda, gunakan kesempatan ini. Iya. Mumpung sekarang masih ada dana desa. Iya, iya. Nah, siapa tahu nanti sudah nggak ada dana desa, terus bumdesnya kita sudah maju, kita bisa membangun dari keuntungan bumdes itu. Iya, iya. Nah, cuman namanya di desa mungkin sumber daya manusianya yang kurang. Iya. Bukan nggak bisa ya, Iya, iya. tapi kurang. Iya. Nggak ada yang menggerakkan, nggak ada yang berani berspekulasi. Iya, betul. Nah, coba kalau seandainya pemuda-pemuda berani berspekulasi dengan membuat kelompok-kelompok punya greget ingin usaha, ini loh ada dana desa, Iya, Bang, iya. boleh diborong, mungkin Iya. pemuda bisa maju, Iya. nggak perlu jauh-jauh keluar. Betul, betul. Manfaatkan di desa kita, Iya. gitu. Itu pesan saya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya dana desa ini, khususnya ya pemuda-pemuda, umumnya bagi masyarakat, gunakan kesempatan ini, minta sama Pak
kepala desa Ya. minta sama Pak Kepala Kampung anggarkan dana buka. Ya. Kalau boleh dari pemerintah daerah diperbolehkan untuk menambah dana buka, kalau memang masyarakat pemuda itu meminta, insya Allah kita anggarkan. Iya. Yang penting betul-betul Usaha. usaha. Ya. Niat kita seperti itu. Iya. Jadi dana desa ini kalau bisa jangan hanya untuk membangun fisik terus. Ya. Ya. Usaha yang harus kita bangun usaha. Ya. Cuman kan kalau sudah kita tawarkan ke masyarakat, ke pemuda, terus pemuda itu nggak punya greget, nggak punya kemauan, ya gimana lagi? Betul. Bisa dinawarkan saja. Ya. Jadi saya garis bawahi teman-teman statement dari Pak Kepala Kampung Kota Batu untuk kaula muda. Ayo jangan berpikiran kalau kita tidak bisa, tidak mampu, tapi kita harus belajar. Apalagi zaman sekarang, zaman dunia digital, kita bisa ngelihat tutorial, bisa ngelihat usaha-usaha yang di luar yang bisa kita tarik ke Kota Batu. Jadi pesan saya, jangan mau keluar dari Kota Batu, karena di Kota Batu Potensinya banyak dan kepala kampung pun welcome. Ya, pesan saya seperti itu, dan jangan lupa di komen, di share dan di like dan komentar. Menurut kalian kepala kampung mana yang harus saya kunjungi? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.